Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Megami no Cafe Terrace. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Setelah di episode sebelumnya, kita diperlihatkan dengan si Hayato yang mau membuka kafe di tengah musim panas. Dia bela-belain menghabiskan uang 4 bulannya untuk menyewa tempat berjualannya nanti. Di sana si Kiku menyarankan menu baru yaitu parfait semangka dan juga kostum baru dari si Oka. Di tengah itu terjadilah kebarbaran si Kiku yang mabuk gara-gara tisu basah doang. Nah, setelah semuanya, ada Hayato yang melakukan pemotretan buat promosi dan juga lain-lain. Setelahnya, saatnya buka kafenya, nampak ramai banget. Hayato kagak sia-sia memiliki rencana itu. Namun di situ ada satu orang, yaitu Riho yang terus bekerja sampai dia melihat si Akane dan Hayato lagi berduaan yang membuatnya cemburu. Udah malah lagi capek ya kan, lihat begituan pula. Disuruh istirahat juga kagak mau, akhirnya dia pingsan. Animenya ditutup dengan dia yang sedang beristirahat. Kini animenya dilanjutkan kembali. Si Riho kelihatan sudah balik lagi bekerja. Si Kiku nampak masih khawatir, namun dia katanya udah sehat. Padahal kemarin si Hayato sangat khawatir banget. Baru pertama kali si Kiku melihat si Hayato sepanik itu. Bahkan saking paniknya, Hayato malah menghubungi polisi. Tapi Riho senang si Hayato sampai khawatir macam itu sama dia. Riho bakalan berterima kasih sama si Hayato. Namun pas mau berterima kasih, di kasir banyak banget cewek yang mendekati si Hayato macam itu. Lantas si Riho cemburu dan mengusir cewek-cewek tersebut. Hayato menanyakan keadaan dia sekarang, namun dia udah keburu marah. Dan bilang kalau si Hayato ini buaya darat keriting. Tak lama juga ada si Ami datang menanyakan si Hayato ini kenapa. Dia bilang aja, dimarahin sama si Riho. Katanya hati perempuan itu kayak langit musim gugur, padahal sekarang lagi musim semi. Di sisi lain si Oka sama si Akane lagi jaga di kafe utama, namun sepi banget, kagak ada orang yang datang. Yang membuat mereka berdua bete kayak begitu. Oka mengatakan kalau Akane enak bisa bikin kopi. Dia juga sebenarnya pengen bisa bikin kopi. Dari situ si Akane bakalan mengajarinya cara bikin kopi. Terus si Riho masih bergerak ke sana kemari, gesit banget. Tanpa mementingkan kondisinya yang sekarang dia juga kelihatan dekat-dekat dengan orang lain. Seperti mudah akrab gitu orangnya. Hal tersebut membuat si Hayato curiga, ini anak belajar dari mana? Bisa cepat dekat dengan pelanggannya seperti itu. Hayato benar-benar dibuat heran, lagian katanya di kampus juga kayak gitu, kata si Kiku. Kagak ada yang benci sama si Riho ini. Di tengah itu ngomong-ngomong soal kuliah, karena si Riho dan juga si Kiku ini udah masuk tahun ketiga. Hayato bingung aja kenapa itu orang berdua kagak nyari kerjaan yang tetap saja. Jadi kagak usah kerja paruh waktu lagi kayak gini. Apalagi di kafe kecil kayak punya si Hayato ini. Katanya si Kiku udah mempunyai rencana yang berkaitan dengan memasak. Namun nampak masih belum percaya diri gitu sama jawabannya sendiri. Tak lama si Ami datang mau meminta izin karena dia mau menghajar orang-orang yang usil di kafe tersebut. Hayato bilang jangan. Tapi setelah melihat orang yang mengganggu itu orang yang pernah menghancurkan standnya dulu, alhasil si Hayato menyuruhnya untuk menakut-nakutinya saja. Alhasil Ami lakuin. Riho yang lagi digoda auto sama si Ami ditakut-takutin seperti itu menggunakan topengnya. Awalnya itu preman belum tahu kalau Ami itu orang yang pernah memukul ketiga orang itu. Tapi setelah tahu itu orang yang pernah mukul mereka, auto pada lari dah semuanya. Dia juga menakut-nakuti dengan membawa-bawa si Oka juga yang katanya jauh lebih kuat. Di situ si Riho berterima kasih, namun Hayato merasa si Ami ini salah. Maksudnya nakut-nakutinnya kayak begitu. Di sisi lain si Oka yang lagi belajar malah gagal seperti itu. Si Akane menyuruhnya untuk ke tempat si Hayato saja gak apa-apa. Di tengah jalan dia bertemu dengan berandalan yang kabur tadi. Mereka ketakutan, yang membuat Oka kagak mengerti. Terus si Ami memberitahu kalau dia disuruh sama si Hayato untuk menolongnya.
Muka dia udah suram katanya memikirkan si Riho. Alhasil Riho agak senang si Hayato khawatir lagi sama dia. Pas dia mau berterima kasih, lagi-lagi banyak cewek ke kasir untuk menggoda si Hayato. Auto marah lagi dah dia. Keesokan harinya mereka libur terlebih dahulu. Cewek-cewek bakalan menggunakan waktunya itu untuk berenang. Nampak lagi sepi juga. Alhasil langsung gas aja dah main-main. Lihatlah si Ami yang lagi snorkeling santuy sama kura-kura atau penyu itu guys namanya. Mereka kagak melihat si Hayato di sana, kata si Kiku dia di tempat biasa. Alhasil si Akane ke sana. Sementara ketika cewek yang lainnya cerita pasal main ke pantai, katanya baru lagi main ke pantai atau ke laut sejak SD, kata si Kiku. Si Oka punya cerita pernah kentut ketika banyak laki-laki mengelilinginya. Nah si Ami jahil bikin si Oka kayak kentut beneran. Auto pada terkejut dah. Sementara si Akane ke tempat si Hayato yang lagi mancing. Di situ Akane memberitahu kalau bandnya telah menciptakan lagu baru lagi, tapi kali ini tentang percintaan. Ketika si Akane mau memberitahu liriknya, tiba-tiba si Hayato seperti dapat ikan besar gitu. Taunya si Ami jahil banget, tapi Hayato udah kepalang jatuh. Auto udah tabrakan, kenok pula. Udah kayak GTA si Ucok aja nih. Setelah itu mereka pulang sambil cerita. Ami terlihat langsung diam karena dimarahin sama si Hayato gara-gara tadi. Riho terdiam mulu dari tadi, esoknya kembali bekerja lagi. Lihatlah betapa energiknya si Riho ketika lagi bekerja. Bahkan sampai ada orang datang gara-gara tempat itu sempat viral. Gara-gara pelayannya pada kawaii. Terlihat hari itu rame banget. Semuanya ini gara-gara si Riho yang memposting tempat tersebut, jadi pada rame. Cuma itu orang disuruh istirahat agak mau mulu. Pas dia ke kasir buat memberikan pesanan, si Hayato menyuruhnya untuk beristirahat terlebih dahulu. Dia pengen semua pelayannya bekerja normal. Kalau kagak nurut, si Riho ini bakalan dipecat. Ditambah dia belum sarapan juga. Keburu ngebantuin buka KP-nya. Alhasil dia nurut dah, makan secepat kilat kayak begitu. Kiku juga memberitahu untuk tidak terlalu keras, walaupun si Hayato begitu tapi tetap mencemaskan si Riho ini. Tapi dia senang ketika dibutuhkan sama orang. Di sisi lain, kini giliran si Ami yang bete, kagak ada kerjaan. Si Akane menyuruhnya buat membuka itu topeng, takut orang-orang pada ketakutan. Dia bakalan membukanya kalau ada pelanggan. Daripada nganggur, si Akane menawarkan untuk diajarkan cara bikin kopi. Ami mau-mau saja. Pas dia bikin, Ami lebih jago daripada si Oka. Katanya cuma nuangin kopi gini mah semua orang juga bisa. Tapi si Oka kemarin ampe luber-luber anjir. Terus tak lama kemudian ada yang datang, wartawan TTS Television. Mereka tahu kalau kafe tersebut terkenal sama pelayannya yang kawaii. Terus ramah sama pembelinya. Itu orangnya si Riho, namun dianya lagi istirahat. Nah kebetulan dia beres istirahat. Terlihat wartawan tersebut mengenali si Riho yang dulunya pernah syuting bareng. Dia jadi asisten sutradaranya. Nah si Riho kenal sama orang itu. Katanya si Riho dulunya artis cilik jenius. Hayato dan yang lainnya baru tahu akan hal ini. Seketika para pelanggan sebagian ada yang tahu ada yang enggak. Ada yang ngomong juga kalau Riho sudah berubah, terutama warna rambut. Dan juga ada yang ngomong sekarang udah kagak terkenal jadi pekerja paruh waktu. Ini merupakan penurunan karir. Mendengar itu langsung saja dia kabur. Hayato menyuruh Kiku mengejarnya. Sedangkan si Oka menyuruh si Ami untuk jaga di situ. Malam harinya terlihat si Riho kagak ikut makan bareng. Ami terus ngomong kalau kagak ada si Riho di situ. Padahal mereka udah janji bakalan makan bersama terus. Setelah dikasih hamburger baru dah dia diem. Setelah makan dan ke kamar masing-masing, si Oka melihat film-film si Riho dulu sewaktu bocil. Sambil mengingat perkataan wartawan tadi. Dia menceritakan gimana si Riho dulu. Katanya dia itu artis cilik terkenal. Cuma ada masalah dalam keluarganya yang mana emaknya itu selalu menyuruh si Riho untuk bekerja keras. Bapaknya justru sebaliknya, dia kagak mau anaknya terlalu keras macam itu. Dari situ kemungkinan ada perbedaan pendapat.
Sementara Kiku juga yang dari tadi mengikuti Shiriho dapat omongan kalau dia emang dulunya artis. Tapi berkat itu semua keluarganya jadi hancur. Dan juga dia kira dengan pindah ke situ kagak bakalan ada yang kenal. Malah dia yang membongkarnya sendiri. Dia sedikit cerita waktu dia udah kagak ada job lagi. Karena artis cilik itu sebentar masa populernya. Kalau ada yang baru cepat terganti. Dimulai dari situ emak dan bapaknya berpisah. Setelah itu terlihat dia lagi diam di luar. Tak lama datang si Hayato. Dia memberitahu untuk makan malam. Kiku udah simpen makanannya di dalam kulkas. Terus mengenai dirinya yang seorang artis dulunya, hal itu membuat si Hayato ngerti kenapa dia bisa cepat dekat dengan pelanggannya. Tapi dia melihat pekerja kerasnya dia emang murni atas dia sendiri, bukan bawaan waktu kecil. Nah si Hayato kagak mau lagi Shiriho bekerja keras lagi. Dia sangat mengkhawatirkan Shiriho. Karena dia udah jadi bagian keluarganya, dia kagak mau satu dari anggota keluarganya bekerja seorang diri. Dari situ dia menangis dan meminta si Hayato untuk tidak meninggalkannya. Sambil meluk-meluk kayak bocil yang sundere ini bocah. Paginya si Riho terkejut, teman-temannya sudah tahu kalau Riho artis cilik dulunya. Kiku menyuruh untuk tidak mementingkan masa lalunya lagi. Mereka udah seperti keluarga. Ami dan Oka auto mengganggunya seperti itu. Lalu pas dia mau ke kafe ada Hayato di sana. Dia memberitahu Hayato kalau semalam dia menangis itu cuma acting doang. Padahal emang beneran asli. あっそさすがは天才子役だなスーパー天才子役よどこにも行かないで Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao, mata nih. Bye-bye.